Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya dengan Pak Yundi. Setelah kemarin kita membahas mengenai desain produk dan prototipe, apa saja manfaatnya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat desain sebuah produk. Pada video kali ini kita masih materi KD 3.4, yaitu menganalisis konsep desain dan prototipe serta kemasan produk barang atau jasa. Namun, kita akan membahas mengenai kemasan produk. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari? Yuk, langsung aja kita ke materinya. Seperti yang kita ketahui, bahwa proses pengemasan produk merupakan bagian penting, meskipun beberapa produk terkadang tidak memerlukan kemasan. Seperti misalkan ada meja, kursi, patung, dan lain sebagainya. Proses pengemasan sendiri adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan suatu produk dengan bahan tertentu sehingga dapat tertampung dan terlindungi. Sedangkan kemasan produk sendiri adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Jadi secara tidak langsung proses pengemasan mengandung arti suatu proses pembungkusan suatu produk agar produk tersebut tahan lama, kemudian aman, tidak cepat rusak, tidak kotor, dan dapat menarik konsumen untuk membeli. Nah, agar konsumen itu tertarik dengan produk kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah kemasan dari sebuah produk. Yang pertama adalah bentuk dan model. Jadi, kemasan yang kita buat itu menyesuaikan dengan bentuk dari produk kita. Akan lebih baik lagi ketika kita dapat membuat kemasan tersebut dengan menonjolkan ciri khas dari produk kita. Dan yang kedua adalah ukuran produk. Jadi kemasan yang kita buat tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, bahkan tidak terlalu ketat, karena ini akan dapat merusak produk itu sendiri. Dan yang ketiga ada daya tahan kemasan, karena beberapa produk itu memerlukan kemasan khusus, karena ini akan berdampak pada daya tahan produk yang ada di dalamnya. Dan yang keempat adalah bahan kemasan. Kita harus memahami produk kita apa, dia memerlukan bahan kemasan yang seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita salah memilih bahan kemasan sehingga berdampak pada rusaknya produk kita. Dan yang kelima adalah pelabelan. Pelabelan di sini adalah mencakup informasi yang ada pada produk tersebut. Kayak misalkan nama produknya apa, diproduksi di mana, komposisinya apa, kemudian ada label halal haramnya, dan sebagainya. Jadi sebelum kita membuat kemasannya, kita harus pasti tahu dulu produk kita itu apa, produk kita itu seperti apa, perlakuan khusus seperti apa yang harus kita berikan kepada produk kita, seperti itu. Dan kita masuk ke fungsi kemasan produk, di mana sebenarnya fungsi umum dari kemasan produk adalah memberi sebagai wadah atau pelindung produk agar dapat tahan lama dan menarik konsumen. Namun di sini saya akan menyampaikan beberapa fungsi dari kemasan produk. Yang pertama sudah jelas ya tadi ya, sebagai wadah atau pelindung produk. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pengiriman pendistribusian. Dengan adanya kemasan, ketika nanti mungkin pengiriman ke luar daerah gitu, itu akan produk lebih memudahkan kita gitu ketika kita akan mengirim atau mendistribusikan produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan penyimpanan. Jadi dengan adanya kemasan, kita akan lebih memudahkan ketika kita akan melakukan penyimpanan produk tersebut di gudang misalkan. Dan yang keempat adalah memudahkan penghitungan. Jadi misalkan kita ambil contoh ada produk snack, itu kan mereka di plastik ya. Nah, di dalam plastik nanti masih dimasukkan ke dalam masih dalam kardus. Nah, di dalam kardus itu biasanya terdapat beberapa jumlah produk tersebut atau beberapa snack tersebut, namun sudah ditentukan untuk satu kardus itu beberapa produk. Misalkan kardus mie instan, itu kan dia dalam satu kardus dapat menampung 40 bungkus. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai penarik konsumen. Sudah jelas kita dengan memberikan seperti yang tadi, hal-hal yang diperhatikan tadi, yang ada 5 tadi, bentuk, model, ukuran produk,
dan bahan kemasan serta pelabelan itu dapat menarik dari konsumen. Dan yang keenam adalah sarana informasi dan promosi. Biasanya dengan adanya kemasan, kan di dalam kemasan itu tadi mencakup pelabelan ya. Nah, di situ ada informasi mengenai produk kita. Oke, jadi itu tadi mengenai kemasan produk, kemudian apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah kemasan produk, serta fungsi dari kemasan produknya. Berikutnya kita masuk ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke klasifikasi kemasan produk. Jadi menurut Julianti dan Nurminah, itu ada beberapa cara untuk mengemas sebuah produk. Yang pertama adalah berdasarkan pemakaian, itu sekali pakai, artinya bahwa kemasan tersebut dibuang setelah digunakan. Kayak misalkan kita ambil contoh pembungkus permen, kemudian ada pembungkus makanan ringan, pembungkus mie instan gitu. Kemudian yang kemasan berulang itu dia yang dapat digunakan lagi. Kayak misalkan ada botol sirup, botol kecap, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tidak dibuang atau tidak dikembalikan. Di sini mengandung arti bahwa kemasan tersebut dapat digunakan untuk wadah yang lain. Kayak misalkan kita punya kaleng itu kita gunakan untuk tempat kerupuk. Kemudian ada yang botol untuk tempat penyimpanan beras dan sebagainya. Dan yang kedua adalah berdasarkan struktur sistem kemas. Di sini ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana kemasan primer merupakan kemasan yang melekat pada produk tersebut, jadi langsung bersentuhan dengan produknya. Sedangkan kemasan sekunder itu adalah dia yang mengemas kemasan primer, dan untuk yang tersier itu adalah kemasan yang berada di luar kemasan primer dan sekunder, biasanya berada di paling luar. Ya, kalau misalkan kita ambil contoh seperti gambar yang di sampingnya, kita ambil contoh di situ adalah produk buffer. Ketika kita buka kalengnya, itu terdapat plastik yang langsung bersentuhan dengan wafernya. Nah, plastik di sini merupakan kemasan primer, sedangkan kalengnya itu merupakan kemasan sekunder. Sedangkan untuk kardusnya itu merupakan kemasan tersier. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan kekakuan, yaitu fleksibel. Ini kemasan cenderung mudah dilipat, kemudian lentur, tidak mudah patah gitu. Kayak misalkan kita ambil contoh plastik, dia akan mau kita lipat dan sebagainya, dia akan tetap seperti itu. Dan yang kedua adalah kaku. Ini biasanya kemasan yang ketika kita lipat itu dia akan patah dan cenderung lebih tebal, kuat. Kayak misalkan ada dari kayu, kemudian ada gelas dan logam. Dan yang terakhir adalah semi. Jadi dia kemasan yang memiliki sifat antara fleksibel dan kaku. Kayak misalkan botol air mineral dan botol kecap itu cenderung masuk ke kemasan semi. Dan yang keempat adalah berdasarkan perlindungan terhadap lingkungan, yaitu tahan air, misalkan kayak dia yang terbuat dari botol, kemudian dari plastik. Dan yang kedua adalah bebas perlindungan terhadap lingkungan, yaitu cahaya. Dia cenderung kemasan yang tidak transparan, kayak misalkan kertas, seperti itu. Dan yang terakhir adalah suhu tinggi, jadi dia yang misalkan ketika kalau makanan mau dikonsumsi dia harus dipanaskan lagi. Itu kayak misalkan ada logam, kemudian ada yang terbuat dari kaca, kayak misalkan dari gelas gitu. Dan yang kelima adalah berdasarkan kesiapan pakai. Yang pertama adalah siap pakai. Maksudnya siap pakai di sini adalah dia yang kemasan tersebut bisa langsung digunakan untuk mengemas. Kayak misalkan botol-botolan itu kan dia bisa langsung digunakan. Sedangkan rakitan dia yang harus dirakit dahulu. Kayak misalkan kaleng besi yang plat yang masih lembaran, mereka harus dibentuk dulu menyerupai kaleng gitu dan sebagainya. Yaitu tadi klasifikasi yang mungkin bisa kita pertimbangkan ketika kita akan membuat kemasan dari sebuah produk.
Oke, berikutnya adalah syarat kemasan produk. Jadi ketika kita membuat produk ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Di antara yang pertama adalah kuat dan aman. Kuat dan aman di sini adalah kuat dan aman untuk produknya maupun untuk konsumen. Kemudian yang kedua adalah terlihat menarik. Itu sudah sangat jelas. Jadi orang akan membeli produk kita ketika melihat dari kemasannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah praktis, mudah dibuka, artinya tidak mempersulit konsumen ketika membuka kemasan dari produknya. Yang keempat adalah bahan mudah didapat atau didaur ulang. Dan yang kelima adalah murah, tidak membebani biaya produksi gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika orang membeli sebuah produk, kan yang terlihat pertama adalah kemasannya gitu. Jadi pastikan bahwa kemasan itu menarik sehingga konsumen tertarik untuk melihatnya dan membeli produk tersebut. Karena ada beberapa kasus juga kayak misalkan sebuah produk sebenarnya produk itu bagus, namun karena tidak dikemas dengan baik, tidak dikemas terlihat kuat atau aman, tidak menarik, kemudian lain sebagainya gitu, orang akan tidak melirik produk atau kemasan tersebut. Berikutnya kita masuk ke ke pelabelan. Jadi dalam mendesain atau merancang kemasan, kita harus memperhatikan beberapa hal mengenai pelabelan, yaitu diantara adalah pelabelan tidak boleh menyesatkan dan memuat informasi yang diperlukan. Hal ini diatur dalam Permenkes RI nomor 79, di mana diantaranya adalah dalam sebuah kemasan sekurang-kurangnya ada beberapa poin. Di antaranya adalah nama makanannya, kemudian adalah komposisi atau kandungan bahannya, kemudian isinya itu berapa, isi netonya, dan adalah nama dan alamat perusahaannya, dan nomor pendaftaran, serta kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta label halal pada kemasannya gitu. Itu beberapa yang harus dipahami perihal pelabelan. Jadi jangan sampai apa yang tertulis pada kemasan itu tidak sesuai dengan atau tidak mencerminkan dengan produk yang ada di dalamnya, sehingga bisa dibilang memanipulasi lah dengan harapan dapat membuat produk tersebut laku, namun hal ini sebenarnya sangat dihindari. Materi berikutnya adalah unsur yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah kemasan produk. Yang pertama adalah target market. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjual sebuah produk, pastikan kita menentukan juga target market kita atau pangsa pasar kita. Jadi produk itu untuk anak-anak kah, untuk anak muda kah, untuk orang tua kah. Jadi kita bisa menyesuaikan kemasannya dengan tren kalangan mereka gitu. Dan yang kedua adalah ergonomis. Jadi produk yang menarik akan lebih menarik ketika dikemas dengan kemasan yang menarik gitu. Di satu sisi kemasan tersebut juga memiliki nilai ergonomis atau menonjolkan kenyamanan, sehingga memberikan kenyamanan baik bagi penjual maupun bagi konsumen, sehingga memudahkan memudahkan konsumen ketika mereka akan menikmati dari produk kita. Dan yang ketiga adalah ciri khas. Ciri khas di sini adalah seperti ketahui banyak sekali produk dengan kemasan yang menarik di luar sana. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kemasan kita buat dengan ciri khas tertentu. Akan lebih baik lagi kalau misalkan kemasan kita itu berbeda dari yang lain, sehingga ketika orang melihat kemasan kita tertarik untuk membeli dari produk kita. Dan yang keempat adalah ukuran. Sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa ukuran tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu ketat, sehingga dapat atau tidak merusak dari produk yang ada di dalamnya, namun dapat melindungi produk di dalamnya. Dan yang kelima ada special pack. Jadi ada mungkin nanti ketika hari-hari tertentu kayak misalkan ada lebaran, bulan tahun baru, kita membuat kemasan dengan edisi khusus, sehingga ini lebih menarik bagi
konsumen untuk membeli produk kita. Yang berikutnya adalah standar desain dan kemasan produk yang berlaku. Untuk di Indonesia sendiri, standar yang berlaku adalah SNI, di mana ini disusun dengan maksud untuk membuat pengertian yang sama tentang istilah dan penyeragaman penamaan produk. Namun, di Indonesia sendiri, standar ini masih sifatnya sukarela, jadi bisa digunakan ataupun tidak. Dan yang dimaksud standarisasi di sini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat yang meliputi keselamatan, keamanan, dan fungsi lingkungan, serta menciptakan persaingan yang sehat bagi produsen maupun konsumen, seperti itu. Jadi ketika kita akan membuat sebuah kemasan dari produk yang kita buat, pastikan kita memahami benar produk kita itu seperti apa, sehingga kita dapat membuat kemasan yang dapat menampung sekaligus melindungi produk yang ada di dalamnya. Selain itu, kita juga harus mengetahui target market kita itu seperti apa gitu. Dengan membuat kemasan yang sesuai dengan kalangan mereka dan kemasan yang unik dan menarik, itu akan lebih menarik bagi konsumen. Jadi produk yang sudah baik ditunjang dengan kemasan yang sudah baik juga, maka itu akan menjadi semakin menarik untuk konsumen membeli produk dari produk kita gitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.